Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah Pelkat PKP pada hari ini, Jumat 24 April 2020, di mana kita tetap berada di rumah saja, namun tidak lupa kita tetap melaksanakan ibadah Pelkat PKP. Ya, bersama dengan saya, Pendeta Ivona Agustin Indrayani, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata di Batu Kajang. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita satu dalam doa, untuk meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, Engkau yang telah menganugerahkan segala kebaikan dalam hidup kami, bahkan berkat yang boleh kami rasakan dan kami nikmati di hari ini. Dari pagi, siang hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami, keluarga kami, suami, anak-anak kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur akan segala kebaikan Tuhan itu. Dan sebelum kami membaca firman Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu agar membimbing kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga renungan yang akan kami dengarkan. Pakailah hamba-Mu ini untuk berkata-kata ya Tuhan, sehingga apa yang boleh hamba-Mu katakan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan bacaan kita pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-41. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita sama-sama melihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-38 sampai yang ke-41 yang menyatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang tetap kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup meredakan badai kehidupan dalam hidup kita saat ini. Dan Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Dan saat ini bacaan kita diberikan tema dalam Sabda Bina Umat, terkhususnya di renungan malam, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tema yang sangat menarik ini tentunya jangan hanya sekedar tema saja yang kita baca terus berlalu, tapi mari kita menghayati secara dalam bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Setiap kita yang percaya, yang telah dibaptis, yang telah mengaku percaya, yang telah melakukan pengakuan iman percaya di hadapan Tuhan, itu tandanya bahwa kita benar-benar mengakui dan mengimani bahwa satu-satunya juru selamat kita itu hanyalah Kristus. Nah, ketika seseorang dalam menghadapi terkhususnya pandemi COVID-19 pada saat ini, ada berbagai macam perasaan yang akan kita rasakan. Ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang panik, ada yang resah, ada yang takut, ada yang bingung dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai kapan wabah ini akan ada di Indonesia? Sampai kapan wabah ini akan berakhir?"
Dan ketika kita memikirkan hal-hal yang seperti itu akan membuat kita menjadi manusia yang diisi kehidupannya dengan ketakutan, kesedihan. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus yakin dan percaya setiap orang yang telah dibaptis, setiap orang yang telah mengaku bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamatnya, berarti orang yang harusnya tidak punya rasa khawatir yang berlebihan, tidak gampang panik, tapi selalu mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat yang berasal dari Tuhan itu tentunya diberikan kepada kita ketika kita benar-benar yakin dan percaya bahwa satu-satunya keselamatan itu yang memang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam pengalaman iman yang dialami oleh Paulus di dalam perjalanannya dari Antiokhia, kemudian ia menuju ke Pisidia, itu mengalami berbagai banyak tantangan dalam setiap pelayanan. Dan Paulus mau katakan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup menolong kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Dikatakan kepada kita bahwa dalam firman-Nya di ayat yang ke-39, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kita perhatikan ayat ini, pembebasan dari segala dosa. Setiap orang yang melakukan pertobatan, itu berarti yang tadinya dia di jalan yang salah, dia kemudian melakukan pertobatan, itu tanda bahwa dia mau berpaling dari dosa-dosa yang selama ini pernah dilakukannya. Dan berpalingnya itu bukan ke jalan yang lain, bukan ke jalan yang lebih menyesatkan lagi, tetapi berpalingnya dia itu kepada Allah. Allah yang sanggup memberikan dia kekuatan, Allah yang sanggup memberikan keselamatan. Dan ketika kita juga yang saat ini menghadapi berbagai macam persoalan, dan tentunya persoalannya ini bukan hanya sekedar wabah COVID-19 saja, tapi juga persoalan kehidupan rumah tangga kita. Dan dalam menghadapinya sebagai kaum perempuan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa andalkanlah Tuhan. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhanlah yang satu-satunya juru selamat yang akan memberikan kita pertolongan. Orang yang sudah melakukan pertobatan, yang tadi saya katakan bahwa orang itu harus berpaling kepada Allah. Setiap orang yang berpaling kepada Allah, berpaling itu maksudnya menghadap kepada Allah ya. Jangan kita mengartikan bahwa berpaling berarti berpaling dari Allah berarti membelakangi Allah atau pergi dari Allah, tidak. Tetapi ketika kita dari dosa berpaling kepada Allah, berarti kehidupan kita lurus di jalannya Allah. Dan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang seharusnya lebih kuat, seharusnya tidak gampang panik, seharusnya tidak gampang untuk menerima berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tentu akurat atau benar. Dan oleh karena itu, mari kita belajar bahwa setiap kondisi kita saat ini, Tuhan ingin supaya kita tetap mengandalkan Dia. Kita sebagai kaum perempuan harus lebih kuat dalam kita sebagai tiang-tiang doa. Kita sebagai seseorang perempuan yang harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, terkhususnya bagi keluarga kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi perempuan yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun berbagai macam persoalan yang terjadi, kita mulai pusing mikir anak-anak yang juga di rumah saja. Kita mungkin pusing memikirkan bagaimana perekonomian kehidupan rumah tangga kita, apalagi jika suami kita dirumahkan atau dalam kondisi yang
tidak membuat kita sukacita, tetaplah yakin dan percaya. Jika Rasul Paulus mau katakan bahwa ketika setiap dosa-dosa kita sudah diampuni, maka kehidupan kita ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Itu berarti tanda bahwa kita harus yakin bahwa dalam pandemik saat ini jangan kita lemah dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan, tapi haruslah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kita keselamatan, karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang membuat kita semangat menjalani kehidupan ini, hal-hal yang tentunya akan menjadi penambah imun dalam tubuh kita, dan lakukanlah berbagai pekerjaan yang membuat diri kita bahagia dan membahagiakan keluarga kita. Oleh karena itu, setiap perempuan-perempuan, setiap kita Pelkat PKP, ingatlah, apalagi baru saja kita memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April, mari kita ingat bahwa perempuan harus menjadi wanita yang kuat. Perempuan tidak boleh lemah. Dan oleh karena itu, jadilah menjadi perempuan yang kuat, menjadi perempuan yang bisa mengayomi anak-anak kita, memberikan didikan yang terbaik. Dalam hal ini juga menghadapi COVID-19 saat ini, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan akan selalu ada memberikan kita keselamatan. Dalam berbagai hal apapun, ibu-ibu harus percaya dan yakin bahwa dalam tangisan pun Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Dalam kesusahan pun, ketika kita menyebut namanya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memeluk kita, mengangkat kita, bahkan Tuhan akan meredakan badai kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap percaya, tetap yakin bahwa hanya kepada Kristus saja ada keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan untuk kita menjadi perempuan-perempuan yang tangguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati.